Jadi dia bawa kita semuanya, para cast dan kru juga merasakannya, dibawa ke hutan Gunung Pancar. Terus tiba-tiba ada pocong. Imogiri itu kan memang kita pakai lokasi syuting hutannya. Terus memang lokasinya juga rada-rada. Cuma aku tuh kayak orangnya kayak nggak mau ambil pusing dan please lah gue nggak mau menumbuhkan rasa takut gue pengen cepat keluar dari sini gitu kan. Ini tuh kayak hey kayak lihat-lihat atau kayak pengen banget kamu lihat ya. Kayak pengen aku kira tuh pertama kali tuh kayak binatang kayak ketawa gitu. Hai, apa kabar semuanya? Saya Giovanna kembali berjumpa di acara Aku di Sini. Sebuah wadah untuk kita mendengarkan pengalaman horor dari sahabat-sahabat yang sudah mengalaminya. Kita percaya apa yang mereka rasakan saat itu akan kita rasakan kembali hari ini. Baik yang di studio maupun teman-teman dimanapun kalian berada. So, persiapkan diri kalian untuk merinding bareng bersama Kak Poppy Sofia. Aku langsung kaget gitu tadi. Abis kamu bilang merinding bareng, aku udah langsung ngerasa gimana kan? Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Kak Poppy Sofia. Hai. Halo Kak. Jova, sehat? Sehat alhamdulillah. Kak Poppy gimana? Aku sehat dan merinding tadi. Merinding langsung karena harus merinding bareng ya kan? Iya. Oke. Jadi Kak Poppy ini adalah seorang aktris film layar lebar, pokoknya artis di layar kaca kita ya Kak ya. Itu udah dari dulu banget, senior. Nah, aku di sini tuh mau nanya nih Kak, kemarin kan Kak Poppy sempat syuting Keramat ya, film horor. Udah lama banget itu. Yang Kak Poppy zaman dulu itu. Nah, boleh diceritain nggak itu? Kayak kita tahu itu kan Keramat itu kan film horor yang baru pertama kali mungkin di Indonesia booming karena dia itu genrenya tuh kayak yang live cam gitu loh. Nah, apa sih yang tadi tuh sempat mau dicari ya? Itu tuh kayak emang si kameramennya itu atau kameranya itu jadi satu tokoh juga, jadi satu karakter juga. Jadi kita sebagai talent dan sebagai kru. Iya, dokumenter kali ya. Mockumentary. Iya. Oke, jadi mungkin Kak Poppy bisa menceritakan gimana sih waktu saat proses syuting pada saat itu? Kalau ngomongin proses syuting waktu Keramat tahun 2000, ini tayangnya kan 2009 ya, tayangnya 2009, kayaknya syutingnya 2008 deh. Gue lupa deh itu, pokoknya itu yang jelas kayak 2009, gue lupa udah lama banget soalnya. 2009? Soalnya itu udah kayak syuting yang belasan tahun ya kan, itu hitungannya ya. Terus di sisi lain, gue kelar syuting Keramat tuh kayak trauma lah. Itu traumanya tuh, itu gimana tuh Kak traumanya Kak? Soalnya kan kalau kita lihat, ini kayaknya kalau yang kita tadi cerita ya, sampai harus boundingnya tuh harus ngebangun suasananya, ngebangun chemistry-nya, ngejiwainnya itu gimana tuh Kak? Prosesnya sampai jadi film yang sampai saat ini tuh orang-orang masih kayak Keramat tuh nyata nggak sih atau enggak kayak Keramat itu gimana sih prosesnya, orang-orang tuh kayak beneran kayak apresiasi banget ketika kayak mereka nonton Keramat, mereka seneng banget ada horor seperti ini di film kita gitu di Indonesia gitu. Waktu untuk syutingnya sendiri, sebelum syutingnya juga Mas Monty itu tuh sebenarnya kayak developnya tuh kayak nggak main-main lah. Walaupun kesannya main-main ya, nggak ada skrip kita syuting. Berarti bener-bener improve pada saat itu ya syutingnya? Iya, tapi ada sequence, ada kayak misalkan kayak misalkan sequence-nya, misalkan Poppy dan Mia lari karena ada sesuatu. Nah, jadi cuma dikasih tahu itu-itunya aja. Jadi apapun yang keluar dari mulut kita ya natural aja. Jadi ketika kayak misalkan Jova tiba-tiba jatuh terjungkal. Ya itu kayak dialog kamu sendiri yang bikin. Kalau kamu terjungkal gimana? Apa nih? Atau apa gitu maksudnya itu kan jadi kayak natural. Jadi apapun yang keluar dialog di Keramat itu tuh semua kayak based on apa yang kita rasain kalau dikasih situasi seperti itu gitu loh. Berarti benar-benar pada saat proses syuting itu
Itu kita improvisasi sendiri, cuma dikasih Iya. brief dari sutradara Pak Monty Tiwa ya. Iya betul. Jadi pasti ada dong sebelum syuting itu berjalan gitu kan, pasti ada dong kayak sebelumnya gitu kayak pembangunan karakter kita tuh bisa seperti itu, rasa takutnya bisa nyata atau gimana, ada nggak kayak untuk nge-build penjiwaan gitu? Oke, kalau ngomongin proses sebelum syutingnya itu lucunya Mas Monty itu kan lihat kita semua ya para cast itu belum pernah mungkin merasakan ketakutan yang sangat ekstrim banget. Padahal di sisi lain memang kita kan mau bikin film horor yang jadi ceritanya bakal ugal-ugalan banget gitu. Nah Mas Monty menurut gue sih dia iseng banget, jadi dia bawa kita semuanya para cast dan kru juga merasakan ya dibawa ke hutan Gunung Pancar. Itu tuh kita sebelum masuk ke dalam hutan kita ritual dulu, dibacain doa, dijelaskan gimana-gimana ya. Siapa yang berhalangan nggak ada, aman semuanya. Oke. Terus mau ngapain kita? Udah ikutin aja. Oke, pas jalan kita masuk ke hutan. Oke, Poppy di sini duduk. Jadi gue ditinggal duduk di bawah pohon, misalnya bawah pohon pisang. Nanti kalau ada yang takut atau nggak kuat atau apa, tinggal teriak. Kita di ujung sana, oke? Misalkan kalau teriaknya sebut nama masing-masing aja. Misalkan kalau gue nggak kuat, Poppy, nanti kru langsung datang jemputin gue. Begitu pula semuanya sama. Jadi taruh berapa meter, gue di bawah pohon pisang waktu itu gue masih ingat. Siapa di mana, Migi pakai gitulah kita semua pencar-pencar. Terus ada momen Migi teriak, Migi, oh Migi dijemput, entahlah tuh dia ada cerita apa. Kalau gue karena kelamaan kok nggak selesai akhirnya saya saking ketakutannya ngeliat kalong gitu kan lewat gitu kan, terus ada pohon pisang gerak-gerak ya karena angin juga Jadi gitu Parno kan sendiri karena di satu hutan sendirian gitu. Jadi kayak ya jadi kayak udah takut, lelah, campur aduk sampai akhirnya aku ketiduran di bawah pohon pisang. Kau Poppy ketiduran di pohon pisang gara-gara saking ketakutannya. Iya, senderan bisa gitu. Emang nggak, maksudnya walaupun Parno gitu, kalau aku pribadi mungkin kalau aku di posisi Kak Poppy pada saat itu, aku mungkin teriak. akan nggak bisa tidur. Kenapa Kak Poppy bisa tiba-tiba tidur di bawah pohon pisang? Itulah Poppy Sophia. Gue juga gak ngerti tuh gue waktu itu kenapa. Mungkin karena emang udah takut banget terus. Tapi sebenarnya biasa aja. Itu kan kalau pas waktu takut tuh kita sebenarnya ada pilihan. Antara lu mau ekstrim ketakutan sampai kayak lu jadi kayak nggak logis. Atau lu rasain takutnya ini kita takut. Kita rasain oh gue takut. Oke, takut kenapa? Oke, coba lihat. Oke, takut nggak ada, aman berusaha melogiskan itu gitu. Jadinya makin sendiri makin kelihatan oh ini logis, ya udah gue tidur gitu. Walaupun ya gitu deg-degan juga, tetap ya. iya. Berarti waktu di situ Kak Poppy nggak bukan cuma talent doang yang ditaruh di hutan, tapi ternyata kru-krunya juga ada. Kru juga ada, tapi kayak mereka berkumpul gitu. Di satu tempat yang disebar itu talent-talent aja berarti. Begitu. Terus Kak Poppy waktu pada tahu Kak Poppy itu tidur di situ, apa responnya mereka semua? Aku cuma bilang, oh gila lo sampai tidur gitu. Misalkan waktu itu tuh aku bilang, gue tuh sampai ketakutan tau sampai tidur, gue bilang gitu. Terus gila ya si Poppy sempet-sempetan tidur. Tapi ada ketawa-ketawa. Terus Migi sih yang kayak rada keganggu gitu kan. Terus ada Dias kayak ngeliat ada cewek lah apalah. Pokoknya. Ada sosok hantu juga di situ. Pokoknya itu udah lama banget. Jadi hal-hal yang kayak aduh gue gak mau denger juga, bodoh gitu. Nah itu tapi Jadinya temennya katanya ngelihat dari apa tuh hantunya kayak gimana? Pernah kayak diceritain nggak? Kayak cuma kayak saru, kayak bayangan gitu-gitu doang sih. Mereka nggak spesifik, oh gimana gitu. Cuma kayak, kayaknya ini deh gitu. Menerka-nerka ya, tapi kayaknya itu Iya. yang dia lihat benar. Gue nggak tahu itu apa karena parnonya dia atau apa gitu kan. Oh gitu, jadi lumayan emang serem sih, kalau aku pribadi juga pasti tuh takut ya. Iya, Mas Monty itu kerjaannya, makanya tungguin aja Keramat 2 nih bentar lagi nih Oh kerjaannya iya, Mas oke. Monty. Belum tayang ya? Belum. Oh iya, oke. Oh Kak, terus aku mau nanya lagi nih. Kalau misalkan itu kan tadi kan pas proses sebelum syuting Keramat dulu ya. Nah, ada nggak sih pengalaman yang horor, yang mistis selain di lokasi Keramat gitu? Misalkan kayak saat syuting kah, atau mungkin lagi apa gitu di rumah atau di mana gitu, pernah nggak ada pengalaman diganggu? Kalau ngomongin gangguan pas waktu syuting gitu ya, sebenarnya sih buat nih teman-teman yang nonton Keramat,
itu ada satu scene Cungkring tuh kameramen kita pegang kamera terus jatuh kameranya jatuh. Jadi point of view-nya kayak udah batu nisan gitu kan. Batu nisan terus tiba-tiba ada pocong. Berarti itu Kaki real ya? pocong. Yang pada Enggak. saat scene itu tuh real? Itu memang pocongnya pocong bikinan gitu ya. Berarti terus tiba-tiba si pocongnya lama di depan kamera kan malas banget. Udah gitu dia pergi lagi baru nanti kamera diambil lagi. Nah ternyata usut punya usut pas waktu pengambilan syuting si adegan itu kan misalkan udah diambil oke udah aman gitu kamera. Nah zaman dulu tuh langsung di render, langsung kayak di copy gitu kayak dimasukin Di transfer buat ke hard diedit disk gitu ya kayak gitu. Nah ternyata filenya nggak ada. Hilang. Filenya hilang padahal dari atas tuh udah terekam gini-gini dan itu tidak pernah terjadi. Oh berarti merinding juga ya. Maksudnya jadi pada saat proses syuting ada gambarnya ada. setelah di render. Filenya hilang. Hilang. Karena mewujudkan itu kali ya yang apa dalam bentuk makhluk halus itu apa? Iya yang itu. ceritanya jadi pocong itu ya. Iya, Serem juga ya. begitu. Memang itu juga itu deh. Kalau memang ada kesempatan ngobrol sama Mas Monty coba tanyain deh. Itu benar-benar menakutkan sampai ada momen kita udah pulang syuting. Oke, talent udah pulang tapi kru harus balik lagi tim kamera. Sama yang si Pocica itu harus balik lagi ke situ ambil lagi adegannya karena nggak ada. Apa jangan-jangan mungkin bisa jadi yang pertama Yang kali itu di take sebenarnya itu asli. lagi ya. Itu serem banget sih. Aku nggak bisa ngebayangin itu gimana pada saat karena serem aja maksudnya kayak Untung kita gue nggak saat tahu itu itu nggak apa. mikir, ih males banget. Kalau beneran, soalnya filenya sampai hilang kan, Iya, filenya nggak ada. sampai dibikin lagi. Iya, jadi sampai kayak take selanjutnya, pokoknya jadi kayak take Berarti berikutnya. Kak, lokasi yang waktu pada syuting itu bener lokasi asli dong, nggak dibuat gitu? Asli. Jadi pas waktu banyak makam-makam itu sebenarnya kita syuting di makam raja-raja, ada makam seniman. Yang kita shoot itu makam seniman di Imogiri. Imogiri itu kan memang kita pakai lokasi syuting hutannya. Terus memang lokasinya juga rada-rada masa tantangin loh. Maksudnya kayak syuting kita di makam gitu kan. Jadi kayak mohon maaf nih, permisinya banyak gitu kan yang ngejagain juga kencang-kencang gitu kan. Jadinya kita beneran harus yang kayak nggak usah aneh-aneh. Sedangkan adegannya tuh kita harus teriak-teriak segala macam. Kebayang gak sih kalau nggak digangguin abis itu? Pasti ada makhluk-makhluk lain tuh pasti Ya pengen ngisengin. ada lah. Tapi kalau misalkan kita ke suatu tempat, Kak, pasti kan yang tadi itu Kakak bilang kita harus permisi. Iya, Apakah harus itu dikasih tahu? Terus kalau misalkan waktu pada saat itu gimana maksud permisinya Kakak? Kalau menurut Kakak sendiri? Kalau aku ya bukan masalah syuting keramat aja. Aku dari dulu sampai kayak kemarin-kemarin kalau misalkan aku ada kesempatan pergi sendiri atau tidur sendiri gitu di tempat yang baru. Atau sesimpel kayak numpang pipis. Itu kan kita yang hidup di dunia ini kan bukan kita doang. Benar. Maksudnya banyak makhluk hidup yang lainnya dan banyaklah selain kita gitu. Jadi yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada gitu. Jadi ketika kayak itu ya kita harus permisi lah kayak kita mau lewat gang. Kita pakai knalpot bobokan. Itu kan bikin orang nggak suka. Atau apa ya ibaratnya seperti itulah. Jadi kita harus permisi, matiin mesin atau enggak permisi saya mau lewat atau separah-parahnya kebelet di hutan. Permisi saya mau pipis. Nah, Udah kebelet, mohon maaf. apalagi Maaf ya. Iya benar. Gitu ya. Kak Popi juga kan orangnya suka off-road di hutan gitu, di bukit di mana pasti kan susah kan nyari toilet. Oh. Itu pasti itu gimana tuh Kak, pengalamannya waktu kayak pengen kebelet pipis atau apa gitu pada saat di hutan pas lagi off-road tuh gimana? Sebenarnya kalau untuk off-road ini lucu banget menurut aku ya. Karena kan tidak di sembarang tempat kita bisa pipis ya kan. Udah gitu kalau mau pipis tuh kita nggak bisa pipis di celana. Karena bau juga. Jadi yang paling kocak kan kita kebanyakan di hutan. Paling makan siang doang kita keluar ketemu warung-warung buat makan siang. Selebihnya kita ngabisin waktu di hutan. Nah kita kalau udah kebelet cowok-cowok tuh misalkan kan aku minoritas lah perempuan tuh kayak jarang banget nggak mayoritas cewek-cewek ini cowok-cowok. Jadi kalau kita mau pipis ya cowok kan tinggal berdiri. Nah cewek harus jongkok kan. Jadi kita melipir lihat cowok-cowok mengarah kemana. Hey lihat sana aja gue pipis ya kita harus ada info dulu. Pas udah mojok-mojok tuh melipir-melipir ke kebun orang misalkan gitu ya. Permisi gue jongkok tuh kan.
Jongkok, mohon maaf nih. Jongkoknya juga beneran bukan jongkok banget. Kita kegel gini nih. Waduh. Apa ini squat. Squat. Squat nih begini nih. Setengah kaki. Iya, karena kan ini kita ada protektor kan, knee protektor dan itu tebel banget. Oh jadi susah tuh buat. Jadi Susah. kalau mau pipis bentuk kayak gitu. harus Kalau kayak mau gitu. pipis bentuknya kayak gitu. Waduh. Apalagi pas waktu kemarin Mbak Sri Wolas kan sempat aku racunin kan off-road. Terus pas dia pakai tuh celananya berlapis-lapis pas mau pipis susah. Atau enggak dia bilang gini, ternyata off-road itu tidak ada perselingkuhan di off-road itu. Kenapa Mbak? Ya susah ini berapa lapis katanya. Karena banyak banget protektornya ya. Iya. Buat bukanya tuh susah, Bener. pintunya ribet gitu kan. Oh ya udah. Oh gitu. Berarti Aku bercanda ya. Coba itu tolong nanti disensor ya. gak apa-apa, aman kok, aman. Oh jadi gitu. Berarti emang ribet banget ya Kak. Kita harus permisi sih kalau ke tempat manapun kita. Iya. Nah tapi kalau off-road itu kan pasti tempatnya kan agak-agak horor gitu-gitu kan. Maksudnya kan itu hutan. Itu kita tahu hutan itu tempat apa. Waktu Kakak off-road tuh ada nggak sih pengalaman yang ibaratnya diganggu sama makhluk halus atau kayak diisengin atau salah satu dari teman off-road gitu? Ada nggak? Kayak aku tuh baru kemarin lah sekitar sebulan yang lalu baru pulang dari Cirangsat, Bogor. Itu tuh kayak kita off-road 12 kilo sungai semua. Sungai semua. Wah itu batu-batuannya gede, bikin stres, bikin nangis gitu. Tapi seneng gitu kan. Aku diajakin sama Darius, sama temen-temennya lah. Nah terus dari situ menuju ke jalan keluar itu tuh kita harus menghadapi kayak 3 turunan, 4 tanjakan. 5 sungai, apalah pokoknya kayak gitu-gitu aneh-aneh Bukit banget kali ya. gitu, kayak lewatin bukit gitu ya? Nggak bukit sih, lebih kayak tanjakan, abis tanjakan ada turunan, terus becekan, apalah kayak gitu. Makanya begitulah ya. Nah terus ada momen kita tuh harusnya kayak single track lah. Tracknya cuma bisa untuk satu motor, ini tuh kayak apa ya, tanah-tanah tapi yang kayak ke atas gitu lah. Pokoknya ini kita yang bagian bawahnya gitu. Nah terus ada momen itu tuh kita harus naik motornya satu-satu. Oke lo jalan. Oh bergantian gitu Iya. ya, berbaris di belakang siapa yang duluan? Satu, oke satu jalan. Pet, satu, oke. Nah kalau aku kan jadi di belakangnya dia kan. Jadi pas dia pergi lampu nggak ada sama sekali kan, cuma ada lampu motor aku doang. Di belakang belum nyampe. Yang Oh itu kita estafet. kejadiannya malam? Malam, Kejadiannya malam ya? tengah malam. Jam 12-an setengah satuan gitu lah. Kita belum keluar hutan karena begitu lah ya. Udah gitu. Udah capek jadi harus Ya memang harus keluar, kalau enggak aku nggak bakal ada di sini. Iya sih benar. Aku akan camping di sana. Udah gitu ada satu momen pas kita temen aku cabut itu kan gelap banget. Pas aku mau jalan itu tuh kayak ada sesuatu, misalnya nih ini kamera nih, aku tuh mau jalan lurus kayak ada yang pengen dilihat aja di sebelah sini. Cuma aku tuh kayak orangnya kayak nggak mau ambil pusing dan please lah gue nggak mau menumbuhkan rasa takut gue pengen cepet keluar dari sini gitu kan. Ini tuh kayak hey kayak lihat-lihat atau kayak pengen banget kamu lihat ya. Kayak pengen Iya. gitu kan. Tapi yang gue lakukan saat itu gue cuma baca ayat kursi terus akhirnya gue paksain untuk nggak mau lihat terus sampai akhirnya itu gue cuekin. Oh akhirnya udah hilang gitu aja? Iya. Tapi ternyata kayak pas udah hilang ada nggak yang bilang sama Kak Popi? Kayak gue tadi lihat ada cahaya juga sama kayak lo, ada nggak yang ngomong kayak gitu teman-teman? Enggak sih, kayaknya gue doang deh. Oh jadi memang mungkin mereka pengen ganggu Kak Popi. Aku ngomong Popi Sofia sama jadi Sofi Popi ya. Mungkin ada yang ganggu Kak Popi mungkin pada saat itu kali ya. Sih, tapi nggak tahu ya. Tapi yang lain nggak ada ya, nggak ada yang digangguin ya. Ada sih, cuma kayak aku nggak mau denger. Intinya kayak ya daripada lu nakut-nakutin diri lu sendiri, mendingan kayak kita pulang kapan gitu. Coba cuek, padahal dalam diri takut ya. Jadi jangan dipancing gitu lah. Biasanya kalau dipancing gitu mereka akan ngundang lebih kuat kayaknya biasanya. Masa sih? Biasanya tuh kalau di horor ya, misalnya kalau kita tahu cerita-cerita horor lain seperti itu. Jadi kalau kita semakin takut, mereka akan semakin kuat untuk ganggu kita. Iya. Oh gitu ya. Cuman ya makanya kita penasaran nih Kak Popi waktu pada off-road tuh ada cerita apa, ternyata ada cahaya itu ya. Tapi itu sebenarnya bukan cahaya yang kayak gimana, kayak rada-rada ungu atau apa, ungu muda atau apa deh. Aku tuh kayak nggak banget, nggak des gitu, kayak lihat banget apa sih, kenapa sih, lu pengen gue lihat apa gitu. Aku nggak gitu. Oh, nah tapi kalau misalkan deskripsinya itu berarti emang jauh dan nggak kelihatan ya pada saat itu ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih kalau nih aku lewat nih,
Itu tuh kayak dua, misalkan ini satu lencang kanan lagi lah situ. Udah langsung kelihatan tuh kayak pengen ngeliat tapi nggak Iya, udah. dari situ kan ngeng, bodoh ngeng gitu. Untung Kak Popi nggak ngeliat ya, jadi udah plong gitu kan. Nggak Iya. tahu. Nah Kak Popi terus ada juga nih katanya Kak Popi, ada nggak sih cerita kata Kak Popi kan di rumah tuh digangguin, pernah ada ya gangguan-gangguan makhluk halus gitu. Pernah nggak di rumah atau di mana sendiri pribadi lah pokoknya? Aku pernah di rumah mamaku. Di rumah mama ya? Zaman dulu, aku kan dulu masih tinggal sama mama kan. Ada sepupu aku lagi pada datang, terus kita lagi seru ngobrol lah. Ada momen, ada kayak aku kira tuh pertama kali tuh kayak binatang, kayak ketawa gitu. Mungkin musang, aku nggak tahu musang ketawanya gimana. Oh ketawanya kayak gitu? Iya ketawanya tuh aneh banget sumpah. Soalnya belakang rumah mamaku tuh rawa kan, dan banyak makhluk-makhluk kayak ini deh, kayak tiba-tiba ada biawak, tiba-tiba ada kalau angsa tuh peliharaan tetangga mama aku atau apalah, pokoknya binatang-binatang gitu lah. Terus aku tuh mikir, ih apa sih tuh? Ih denger gak Pip itu ada yang ketawa? Terus kita semua kayak semuanya hening gitu, mau dengerin lagi. Pas dengerin lagi tiba-tiba ada suara itu lagi tapi lebih pelan kayak. Oh suaranya makin Males. dari gede makin kecil. Iya tadinya tuh yang kayak misalkan gitu ya. Gue lupa tepatnya kayak gimana, tapi kayak entah antara suara ketawa binatang atau apa, pokoknya aneh. Terus pas kita dengerin lagi mengecil. Jadi itu tuh kalau pada saat itu Kak Popi mikirnya itu dari belakang rumah atau dari dalam rumah? Belakang rumah lah. Kok gue merinding sih, males deh. Jadi merinding ya? Iyalah. Iya makanya. Males soalnya kalau nginget-nginget itu tuh kayak katanya ya kan ada yang bilang, gue nggak tahu tuh, nggak bertanggung jawab katanya Nyahya siapa ya kan. Kalau tiba-tiba pelan itu katanya dia tuh deket kita kan katanya. Iya, nggak sih? kalau Males kata- kan sih? kalau kepercayaan Iya nggak orang sih? Jawa, Terus kan dia ketawa-ketawa. kurang lebih seperti itu. Karena emang ya kalau makhluk halus kan kita nggak tahu ya itu dia benernya seperti apa. Cuman kalau pada saat itu berarti di belakang rumah ya? Iya di belakang rumah. Tapi kalau di rumah sendiri itu kan rumah yang Mama Kak Popi katanya diketawain kan. Ada nggak sih pernah diliatin sesosok makhluk halus juga di situ? Enggak sih. Enggak pernah. Alhamdulillah. Gue kayaknya nggak dikasih kelebihan itu. Jadi untung banget gue Tapi gitu. kalau mungkin kalau merasakan kayak tiba-tiba merasakan kayak gue pengen kayak waktu naik off-road itu pernah nggak ada insting yang untuk melihat ke arah situ gitu? Enggak sih. Belum ya? Belum sih, biasa aja sih. Ya untungnya ya, gue berbahagia sih gue tidak diberikan kelebihan itu. Oh gitu. Gue nggak apa-apa deh kelebihan gaji sama berat badan misalkan gitu. Tapi jangan pakai kelebihan yang itu. Oh. Gue nggak mau. Takut ya. Oke. Nah, Kak Popi jadi gini, kita tuh tim kreatif semuanya tuh tadi pada dapat cerita nih dari manajer teman Kak Popi ya, manajer Kak Popi ya. Manajer aku tuh suami aku sendiri loh. Oh, suaminya sendiri. Nah, jadi katanya waktu itu Kak Popi pernah ada yang sosok itu mirip Kak Popi di kantor. Tapi padahal Kak Popi tuh nggak ada di situ. Itu gimana ceritanya? Boleh diceritain nggak? Itu memang situasi yang aneh banget. Itu kita kelar syuting dan aku tuh lagi kayak pengen healing ya kayak anak sekarang tuh ya. Lagi pengen ke Sukabumi, aku balik ke kampung aku gitu kan. Terus ada momen mantan manajerku tuh ya, dia sempet telepon malam-malam tuh. Halo, Popi, Pop, kamu di mana? Aku di Sukabumi. Hah, kamu di Sukabumi? Jadi dia tuh kayak pas waktu nelfon, Popi tuh di Sukabumi loh. Jadi kayak ada momen dia tuh ngasih tahu yang lain gitu. Kayak dia tuh lagi ngumpul sama Mas Monty sama yang lain-lain di kantor. Jadi ternyata di hari yang sama beberapa jam yang lalu itu tuh ada Popi. Ada yang berwujud Popi dengan si baju putih dan jeans robek seperti di Keramat itu katanya ya. Oh jadi siapa itu? Ada yang kesandung deh kayaknya. Ingat. Ada aku langsung merinding gitu nggak sih? Ada orang nggak di situ? Kosong. Itu beneran. Sumpah guys, apaan nih? Aduh, Ini yang
belakang enggak. Agak, gue langsung kayak diem gini. Oke. Enggak, yang belakang enggak ngeliatin kita kan nih. Enggak ya. Udah, oke. Kita lanjut lagi ya, Kak. Itu mohon maaf jadi mungkin Sebentar. permisi. Gue telepon manajer gue dulu. Halo? Iya? Jangan pulang ya, Kak. Ih, gimana sih lu? Lu ngapain lagi sekarang di situ? Iya, Mas, aduh. gak usah nyari-nyari perkara Tapi deh. memang di sini tuh juga agak-agak ini sih, Kak. Apa sih? Ya udahlah ya. Iya. Pokoknya Jadi, intinya agak-agak ini angker. udah kita bisa nggak kita cerita ini deh zodiak apa kayak gitu. Loh, nggak masuk dong ke tema Oh, kita. nggak masuk ke tema. Kan tema kita kan Nah, kuliner. nggak masuk. Oh, nggak gitu. masuk ke tema. Tema kita kan cita-cita, kita merinding cita-cita. bareng. Oh, merinding bareng. Hashtagnya tuh merinding bareng. Jadi Apa itu? Kenapa dia ketawa-ketawa? Dia juga nengok. udah mulai makin ke bawah suasana kayak gara-gara cerita Kak Popi nih ya. Oke, Kak, kita balik lagi ke cerita Kak Popi ya. Nah, Kak, jadi berarti waktu di kantor itu di kantor PH berarti ya? Iya, Yang di kantor di PH. Moviesta. Oh, nah itu berarti pada saat itu biasanya mereka bisa nggak sih ngebedain Kak Popi itu pakai baju apa? Terus mereka bisa sampai kayak ngeh, itu Popi ada di situ. Emang benar-benar kelihatan banget. Kelihatan. Pada saat itu emang yang mereka lihat itu Kak Popi lagi ngapain? Sampai Aku bisa cuma gitu. kayak lewat jalan, misalkan di Moviesa tuh kan ada studio rekaman ya. Nah aku tuh biasanya tuh memang aktivitas aku suka nginep di kantor waktu itu. Kalau nggak ke studio rekaman, main bikin musik, terus kemana. Nah benar aktivitasnya aku ke studio rekaman, terus jalan. Oh Popi, oke. Jadi yang tadi ngeliat oh ada Popi gitu. Jadi orang-orang di Moviesa itu ngeh banget ada Popi warawiri. Taunya ada di situ ya? Iya, dan ternyata itu ada beberapa orang yang lihat, oh ada Popi. Oh, jadi Mas cuma Monty, satu? Vander, banyak lah yang lihat. Oh berarti bukan cuma satu orang doang Iya. ya? Kalau cuma satu orang doang kan kita Takutnya mikir kan halu. Iya, ternyata halu. saksinya banyak Banyak. juga ya. Dan pasti telepon, Iya, aku ternyata di Kak Popi Sukabumi. Sukabumi. Dalam waktu yang deket kayak gak mungkin banget kalau yang dia lihat itu Kak Popi gak sih? Iya itu aneh banget sih, aneh dan ya udahlah ya. Tapi ada nggak maksudnya dari pas udah tahu kejadian pada saat itu setelahnya pada merinding apa gimana tuh di PH itu di kantor? Kita sampai sekarang tuh kita kadang-kadang kalau ketemu ya, kalau ketemu suka ngebahas itu, gue nggak habis pikir ada apalah ya begitulah. Tapi ya emang mau gimana lagi? Ya Iya sih. takut kan? Cuma untung gue nggak ada di situ. Kalau ada di situ kan ada dua. Iya agak lebih serem ya, apalagi ada benar. orangnya di situ kan. Nah oke Kak, kali ini daripada tegang ya, tadi kan kita emang kadang emang yang di sini suka ganggu, jadi kita funny dulu aja biar mencairkan suasana. Iyalah masing-masing aja lah, orang aku kan kesini mau podcast aja. Podcast apa merinding bareng. Merinding bareng. Tuh kan. Iya makanya karena kita nama kita kan. Tuh kan ada yang lewat. Serius gak? Serius. Tapi emang itu agak ini sih burem-burem gitu sih Jadi bapak-bapak tadi kayaknya lewat. Jadi Kak Popi tadi ngeliat ada yang lewat di jendela sebelah sana guys. Ah, nggak apa-apa, orang misi doang. Nggak Tuh, apa-apa. di sana. Emang itu apa? Itu jendela. Iya jendela tapi luarnya apa? Kosong. Hah, bohong. Serius? Enggak beneran. Jadi ini Hah, bohong enggak? Ini akal-akalan lo nih Enggak, Mas beneran. ini. Enggak beneran. Iya kan? Jadi tuh kita studio kita ini depannya itu emang ada yang banyak yang kosong. Jadi yang dipakai itu cuma sebelah sama sebelah doang. Pasti lu tadi kode-kode. Oke, sekarang lewat Popi. Itu Popi Enggak lagi ada, lewat ini situ, kita ya kan? tim inti semua. Oke Kak, Oke, biar baiklah, kita nggak lupakan lah ya. ini ya, biar kita nggak makin. Pak, tuh ada kan? Udah kita ngomongin zodiak aja. Oke, kita ngomongin zodiak sekarang ya. Tuh kan, lewat lagi. Bener, emang itu suka dilewatin. Nggak. Iya. Oke. Tadi nunduk, sekarang berdiri. Tuh. Tapi beneran kosong. Nanti Kak Popi habis setelah kita podcast, Kak Popi Gua boleh buka cek jendela ya? Iya. Kak Popi boleh cek Sekarang di boleh depan. nggak? Hah? Boleh. Boleh ya? Mau cek. Bener gua, nongol gua di jendela. Coba, misi ya Kak Popi Bang. penasaran guys. Coba. Oh Bapak, tuh sini Pak, nongol dulu Pak. Tuh kan, enggak tuh ada si Bapak. Nah, Karena kita udah parno duluan guys. ya Jadi mohon maaf kan? kalau karena tema kita horor ya kan. Jadi apa-apa tuh jadi kebawa mistis gitu. Mohon maaf sekarang hari Senin kenapa hari apa? Hari Rabu. Rabu kenapa rasanya malam Jumat Iya. ya? Kayak kita di sini setiap hari ngerasanya malam Jumat karena horor terus kayaknya di sini. Every day is
Saturday. Spooky Day. Apa? Spooky Day bener, aku Oke. Saturday. Nah, sekarang aku mau balik ke pertanyaan. Oh, ini belum kita bahas ya, tapi sekarang aku mau ngebahas soal zodiak nih. Iyalah. Kamu ngerti nggak tentang zodiak gitu? Tahu cuma sedikit doang, kayak cetek banget gitu loh, kayak ngelihat bintang di majalah zaman dulu. Iya Zaman nggak sih? dulu ya? Iya. Nah, kalau Kak Popi zodiaknya apa? Libra, kamu apa? Oh, berarti Oktober dong. September menuju ke Oktober, kamu apa? Aku Virgo. Oh Virgo, Kita deketan. Sampai ketemu lagi di klubnya Zodiak. Oh, Kak Popi Libra. Berarti Iya. akhir September ya? Iya, 23 September. Kamu 17 Aku September. 16 September. Oh, Kamu 16. tahu? Kamu 16? Kamu hampir mendekati loh tadi nebaknya. Bisa gitu ya, jago loh Kak Popi. Lumayan lah, kayak Apa cenayang? Ini Annabelle, Analisa Annabelle. Gembel. Menerka gitu ya. Iya, kayak 16. 16, 17. Kak, nih tentang zodiak ya Kak. Popi pernah nggak sih kayak coba-coba ke tarot gitu? Pernah, Pernah. Gimana tuh, boleh diceritain nggak? waktu itu gue pernah lagi pacaran sama satu cowok dan kayak nggak jelas gitulah hubungannya. Sepertinya cinta padahal tidak gitu kayaknya ya. Oh, gitu. jadi kayak ditinggal gitu apa nggak? Enggak. Diemin aja? Pokoknya jadi kayak waktu itu kita Disakitin. mau menuju ke pernikahan tapi kayaknya kenapa susah banget gitu kan. Gak nemu jalannya gitu ya? Gue curiga nih ya kan. Kenapa sih gitu. Terus gue iseng tuh ada ke pameran apa gitu, ada yang baca tarot. Mau dong gini baca. Wah ini emang susah banget, emang si cowoknya nggak mau. Pokoknya kalau sudah gue dikenalin sama keluarganya itu berarti akan bisa menikah kata si cenayang ini. Dibaca lah gitu. Terus nggak lama dari situ memang itu kejadian. Jadi si cowoknya itu bersikukuh kayak nggak mau ngenalin mempertemukan keluarga aku dan keluarga dia gitu. Ya udah, alhasil ya putus. Ternyata memang benar. Oh, jadi apa yang diomongin sama si cenayang ini Yang dibaca di tarot itu terjadi benar. gitu. Ya sebenarnya percaya nggak percaya sih. Iya. Gue kalau emang itu buruk banget, pas waktu dibacain, udah angin lalu gitu. mikirnya ya udahlah gitu ya. Ternyata beneran terjadi. Bener. Tapi pas udah tahu kayak gitu, setelahnya gimana tuh akhirnya? Setelah putusnya. Putus baik-baik apa? Ya nggak baik-baik lah, ngapain baik-baik putus. Kalau nggak baik-baik berarti nggak putus ya? Iyalah. Kalau baik-baik berarti nggak putus maksudnya? Pokoknya ya udah jadinya udahan, tapi gara-gara salah satunya tuh gara-gara si tarot itu gitu. Tapi emang berarti Ya oke. kenapa nih? Kenapa lagi? Enggak lah, udahlah apa nih. Aman. Aman ini tadi aku cetek lampu gitu. Emang aduh ya udah oke. Aman berarti ya? Tenang ya, kita hold dulu di produksi ya. Iya, kenapa? Kenapa lagi? Lampunya nih, Oh lampunya turun ya? gak pernah kayak gini sih sebelumnya. Tadi perasaan aman-aman aja gak sih? Itu ada tangan siapa Perasaan sih? Lu ngapain sih? Enggak, lampunya bukan dari sini. Dari itu kan yang dari luar. Ini cuman colokannya doang. Coba benerin bentar ya. Oke. Susah nih kalau podcast kayak gini. Iya sih. Cobaan Kak, kalau podcast kayak begini tuh resikonya pasti ya begitulah. Nah, kok bisa gitu ya? Ini pada acting nih semuanya nih. Enggak beneran ini biasanya. Ini emang mati ya tadi barusan kan? Mati. Disenggol. Enggak, AC masih hidup Pak. AC aman kok. Kenapa lagi nih? Kayak tadi kita kurang permisi ya. Iya makanya nggak berdoa dulu ya nggak sih? Tadi kan Kak Popi udah sempet ngasih tahu kan cerita kita pas ngobrol-ngobrol dikit. Katanya malah Kak Popi itu pernah agak diganggu ya, atau mungkin teman-temannya yang diganggu pada saat bukan pas lagi film horor malah syutingnya, pas lagi film yang lain. Nah itu, cerita. Kalau teman aku diganggu sih kayaknya, jangan ke teman aku kayak banyak deh. Lu pernah diganggu nggak sih? Bukan sama mantan ya, tapi sama ini ya kan? Banyak deh kayaknya. Kalau terakhir sih aku sempat ngobrol sama teman-teman dari Motor Baik ya, ada salah satu teman kita namanya Kang Denny Casmala. Dia itu sempet yang kayak pulang ke rumahnya tuh yang menuju ke subuh gitu kan. Jadi rumahnya tuh di daerah Pondok Cabe. Pondok Cabe tuh kan rada-rada ya kalau udah subuh. Selatan Jakarta gitu ya. Terus kalau rada-rada udah subuh kan kayaknya jangan kan di Pondok Cabe, di mana-mana juga serem ya kan. Sepi. Kecuali kita ketemu yang deket pasar itu pasti rame. Betul. Terus ada satu momen dia tuh dari jauh ya, entah itu dia bilang dia nggak ngantuk kondisinya.
dia ngelihat ada baliho apa gitu, iklan apa, tapi yang kayak ujungnya tuh kayak lepas, kayak ngiwir gitu kan. Jadi kayak seolah-olah Pas itu yang gantung-gantung itu ya iya, balihonya ya. yang kayak iya baliho kan. Baliho. Terus ada yang ngiwir begitu kan, ngiwir gitu si ininya tuh kainnya warna putih lah. Oh apalah gitu. Nah pas waktu dia kayak ngelewatin gitu lama-lama mendekat, ternyata yang dia lewatin itu adalah ngocop. Iya. Sosok Bukan pocong, apalah pokoknya kayak Kuntai. yang si kayaknya ya yang dengan dress putih itu. Jadi gitu. oh jadi dia pikir itu baliho, ternyata pas dia lewat Iya ternyata wah. sesosok makhluk gitu. itu. Iya. Itu katanya apa tuh kayak ya kuntilanak. Kayaknya itu deh. Kayaknya deh, gue lupa, nggak mungkin itu kan loncat-loncat ya. Ini mah yang udah gitu. Itu abis itu setelah itu katanya gimana pas udah dia sadar ngelewatinnya ternyata bukan baliho. Itu katanya dia cerita apa lagi? Yang gue inget sih kayak cuma ketawa-ketawa kayak najis-najis aja gitu, kayak kenapa sih Shock harus kali ya? Iya shock lah, kayaknya semua orang bakalan shock deh kalau ditemuin itu. Ya kan ada yang hey bro kemana, nggak mungkin gitu kan. Bener-bener agak horor juga ya kalau kita tiba-tiba Iya ngajak sih. bercanda gitu kan. Oh jadi tapi itu pada saat subuh ya, biasanya kalau subuh itu memang serem sih dimanapun, kayak kita di rumah juga kadang kalau di jalan atau depan rumah baru mau masuk pasti kan horor gitu kan. Nah oke, ini aku mau nanya juga sih. Ini pertanyaan Aku- jebakan. Kalau throwback di masa-masa muda nih kak, dulu kan pasti kakak pernah Jangan lah muda lah, bandel. masa dulu aja. Oke, Kalau muda kan masa- berarti gue sekarang oh, itu, mateng. oh sekarang masih tetap muda Mateng. ya? Oh mateng. Oke, waktu dulu pada saat dulu nih waktu kakak masih bandel-bandelnya nih, Bener-bener. masa lalu ya, pernah nggak sih lihat ada ya sosok di lagi clubbing atau mungkin di mana gitu di tempat umum, pernah nggak sih, atau cerita dari teman-teman kakak gitu, ceritain ke kakak, pernah nggak? Enggak sih ya, kayaknya kalau clubbing tuh yang kita lihat kan cowok-cowok cakep kan. Nggak ada penampakan yang aneh-aneh. Atau after Oh. clubbing mungkin? After clubbing nggak ada juga sih, biasa aja. Paling kayak hangover, muntah sana sini kayak gitu-gitu aja. Udah gak sadar diri ya? Masih sadar, Oh, sadar. masih sadar tapi nggak yang kayak gimana banget gitu. Cuma kayak untungnya kayak nggak ada pernah aneh-aneh. Nggak pernah. Karena kan kita cuma pengen bersenang-senang gitu loh. Iya sih, bener-bener. Dan ya sekali lagi gue harus berterima kasih ya, maksudnya Tuhan nggak ngasih gue sensitif sama hal-hal gitu kan. Six Jadi sense lah ya. mungkin Tuhan juga lihat, oh dia pengen bersenang-senang, udahlah biarin aja. Jadi gue nggak ada yang aneh-aneh sih. Oh gitu. Jadi yang pernah Paling- dialamin tuh kalau di lokasi syuting pada saat itu doang tuh? Iya, Yang nggak horor. ada. Ya alhamdulillah ya nggak ada yang kayak gimana sih itu sih. Tapi waktu abis... Kalian Nih, nyesel nggak ngundang gue? Karena gak ada yang aneh-aneh banget. Nggak, aku nanya lagi nih sama Kak Popi. Waktu itu kan pasti kata Kak Popi ada apa sih kayak drama gitu loh, jadi bikin drama sensitif. Apa ya, after apa ya, ibaratnya jadi trauma gitu kan. Kayak ada efeknya gitu waktu kakak syuting horor waktu itu. Iya. Jadi ada ngefeknya tuh di diri kakak sama pemain-pemain yang lain gitu. Itu apa tuh ngefeknya waktu itu di Kak Popi sendiri? Aku sih jadi lebih peka lah, jadi lebih sensitif. Itu nggak tahu ya apa yang dilakukan sama orang yang ngejagain kita ya. Tapi yang jelas aku tuh kenapa kayak gampang banget ngerasain energi orang gitu loh. Jadi kayak lu sedih banget deh. Atau nggak kayak bukan orang yang kita kenal deh, orang random yang kita temuin. Lo kayak gampang kerasa gitu loh. Aku tuh bisa ngomongin apa yang dia lagi ini gitu. Kayak itu tuh percaya nggak percaya, itu tuh pernah aku alamin pas waktu sisa-sisa keramat gitu. Gimana tuh? Aneh deh pokoknya. Ceritanya tuh gimana? Maksudnya kayak Kak Popi bisa tahu apa yang kita mau omongin? Gini, bukan yang Oh, dirasakan. yang dirasakan. Ibaratnya kita bisa ngerasain arah Iya. dia tuh sekarang kayak gimana Kayak sih? gini deh, kayak Gitu ya? perasaan gue tuh sensitif banget, peka banget. Jadi ketika kayak gue tuh bisa tuh kayak ini, gue kayak ngerasain gimana gitu. Itu zaman waktu itulah pokoknya sisa-sisa, Ada makanya aura-aura yang gue nggak tahu gitu itu ya? disebutnya aura atau apa, tapi yang jelas kayak
kok gue ngerasa lu berat banget sih, kok gue ngerasa lu sedih banget sih atau gimana, gini ya. Itu tuh kayak gue bisa dengan kayak ngomong gitu aja. Sampai waktu itu ada orang datang ke rumah nyokap pengen beli mobil. Itu sampai aku omongin, lo gini gitu. Jadi kayak sampai si orang yang mau beli mobil itu, anak ibu tuh bisa ngelihat ya gitu. Kayak jadi punya insting gitu ya kayak. Tapi efek gak sampai sekarang? Atau udah waktu itu udah mulai pudar? Kayaknya seiring berjalannya waktu, entah aku nggak peduliin karena jadi kadang orangnya tuh nggak ngapa-ngapain, orangnya baik-baik aja, tapi kok kayak berat banget, capek banget ngobrol sama orang itu gitu loh. Sampai aku berusaha ngelogisin, dia nggak salah apa-apa Pop, dia gini, aku berusaha telaah tuh ya, kan apalagi kan aktor atau aktris kita biasa menelaah Membaca karakter orang gitu untuk buat kerjaan kita Iya, kan. betul. Kita berusaha kayak masuk ke apa yang ada di dalam orang tersebut gitu kan. Kayak kan kita bisa punya kemampuan itu. Maksudnya itu kan bisa dipelajari juga gitu ya. Sama seperti kamu ketika kamu kayak menyelami orang itu pengen tahu gimana kondisi orang atau apa kayak gitu. Ya sama seperti itulah. Terus jadinya kayak rada-rada apa yang kita lihat sama apa yang kita rasa tuh sering bertabrakan dan itu capek. Jadi ngebuat diri Kak Poppy sendiri tuh kayak ngerasa, aduh kok Lelah gitu ya? Lelah banget kayak gitu. Berarti efeknya ada yang kayak gitu ya setelah keramat itu ya? Iya setelah keramat. Justru kayak kesininya karena mungkin aku udah mulai beribadah juga. Terus di sisi lain ketika ada perasaan-perasaan gak enak atau kayak vibe gak enak banget kan itu kadang suka berasa. Itu aku clearinnya kayak ya aku berusaha gue pengen ngeenakin perasaan gue Tuhan, tolong ini kalau ada yang aneh-aneh atau apa-apa gue berusaha iniin aja, maksudnya kayak dibiasain dihilangin, gue nggak suka perasaan ini gitu, kayak aku kayak lebih digituin sih. Oh gitu. Berarti sekarang udah mulai nggak merasa hal-hal Aneh-aneh. kayak gitu lagi ya, aneh-aneh lagi ya? Udah mulai pudar kan karena udah lama kan? Iya itu kayaknya sih keramat efek itu sih menurut Berarti emang waktu pada saat keramat itu bener-bener efeknya, after efeknya tuh lumayan ini ya, berdampak juga ya buat pemain-pemainnya sendiri ya? Iya sih, ya Mas Monty sampai kayak pas waktu gue sempet ke kantor lagi, jadi dia punya keris, dia punya kayak bebatuan gitu ya. Jadi dia beneran kayak koleksi atau tertarik dengan hal-hal seperti itu. Bukan cuma talentnya doang ternyata, itu Mas Monty-nya juga, sutradaranya juga merasakan. Iya. Jadi ada perbedaan-perbedaan setelah syuting itu ya? Iya kan Mas Monty dibukain mata batinnya, set gitu. Dibukain semuanya, semua talent atau cuman Mas Monty krunya aja, Mas Monty-nya aja. Kayaknya itu deh. Next lo boleh itu deh undang Mas Monty deh. Oke, boleh, Nanti siap. gua hubungin ya, gue sambungin ya. Oke, siap. Iya, Aman. jadi kan lo bisa cross check ya kan? Omongannya Kak Poppy ceritanya, cerita ini tuh kemarin Kak Poppy tuh cerita kayak gini loh. Oke, siap ntar ya. Ya, cocok tuh, cocok Teman-teman, banget. udah di notes katanya, tenang. Oke. Oke, berarti yang dibuka mata batin itu Pak Monty ya. Nah, karena ini nih ada lukisan tadi nih, aku tadi mau ngomong nih sama kakak nih. Tadi kan aku bingung nih kak, pas tadi kakak datang masuk ke sini, kakak pasti langsung otomatis lihat ke sini, langsung komentarin kan, komentarin lukisan. Emang waktu kakak datang pertama kali masuk ke studio, lukisannya gimana? Jujur sih, karena ini matanya tuh pada hidup gitu loh. Kalau ini beda ya, kalau ini ya. Tiba-tiba nengok lagi. Karena dia lihatnya kan ke sana gitu kan. Kalau ini kan jelas-jelas kayak arah pandangnya tuh kayak ke kita gitu kan. Gue sih ngelihatnya kayak ya hidup aja, ini canggih aja yang bikin lukisan gitu kan. Jadi apa sih kamu sih? Kayak ngeliatin kita satu-satu gitu ya, kayak satu-satu tuh diliatin gitu, diperhatiin gitu ya. Jadi kayak ini tatapannya tuh kayak tajam banget, tajam dan yakin dan iya, maksudnya kalau dilihat itu kan kayak dia tuh kayak pengen lihat aja gitu loh, ya nggak sih? Tuh kan orang apa sih? Gitu Iya makanya sih. aku tuh kaget waktu pas aku lagi di situ, kan Kak Poppy kan dudukan di sini kan. Jadi tuh Kak Poppy tuh sempat kayak langsung yang, udah kok tuh apa lukisannya kayak ngeliatin ya. Karena emang nggak cuman Kak Poppy doang. Pertama kali aku kesini juga aku kayak langsung yang, oh iya bener ya.
Ini lukisan siapa sih? Dibikinnya kapan sih? Nggak, aku kurang tahu karena ini tulisannya Mandarin. Jadi punya Pak Produser lebih tepatnya gitu. Pak Produser kita ada. Jadi ini koleksinya beliau gitu. Emang sih. Emang Pak Produser kita tuh suka yang vintage gitu kan. Keren kok ini. Nah biasanya kan vintage itu kan yang berbau-bau banyak yang horor-horor gitu kan. Karena kan lama gitu. Kayak udah lama gitu terus kayak masih bertahan sampai sekarang. Kayak Kak Popi pernah gak sih punya satu benda atau baju atau apapun yang vintage yang kayak boneka gitu? Kayak boneka kan kalau sekarang ada boneka yang itu buat buat ini halau aura bala atau gitu kan. apa gitu kan. Itu bener. apa sih namanya? Apa doll ya? gitu ya? Apa Spirit doll. Oh, spirit doll. Ya. Nah itu punya nggak koleksi kayak gitu tuh yang boneka kayak spirit doll gitu? Nggak punya ya? Enggak. Jadi Kak Popi anaknya metal banget ya? Aku daripada beli spirit doll, mendingan aku mikirin kayak ganti shock breaker aku, beli helm baru, beli sepatu boots baru. Biar off-roadnya makin enak ya. Iya, kamu punya? Ya kita beliin deh Kak, nanti itu katanya makasih. nih. Buat temenin off-road. Tapi butuh yang 7 lapis, 10 lapis lagi mau. Nanti perselingkuhan nggak bisa. Iya kan? makanya. Kamu punya spirit doll? Aku tuh bukan aku sih yang punya, kalau aku tuh ada saudara aku yang punya. Jadi spirit doll itu makanya waktu itu kan lagi ada film spirit doll kan. Aku pikir tuh spirit doll itu ya biasa gitu kan. Ternyata sepupu aku punya dan memang itu boneka dia waktu masih kecil sampai sekarang. Kalau sekarang tuh gak tau kenapa emang ditaruh di lemari gitu loh, kayak apa ya? Etalase. Ya kayak Annabelle gitu loh Kak. Nah itu boneka dari kecil. Boneka saudara aku dari kecil. Tapi emang boneka mainannya dia. Tapi memang kesayangannya. zaman dulu kan kalau kecil kan kita ya bisa kita mainin kan. Beranjak dewasa, dia tuh masih mainin waktu masih SMP. Dia masih mainin sampai dia udah mulai kuliah gitu. SMA aja tuh dia masih taruh tapi nggak di etalase gitu ya. Nggak ditutup di kaca gitu ya. Kayak gitu makanya. Tapi katanya sih, kenapa dia taruh di etalase? Karena katanya kalau udah malam tuh dia ngerasain kayak ada sesuatu gitu, kayak ya digangguin kalau lagi tidur. Oh ya? Iya. Dan itu percaya nggak percaya sih. Karena kan nggak tahu ya kalau kita sih nggak. Kalau kita sih mungkin ada yang mengganggu gitu kan dengan medianya itu boneka kayak gitu kan. Makanya sampai sekarang ditaruh di etalase aja, nggak pernah dimain-mainin gitu. Makanya kalau beli boneka itu boneka Baby Shark aja. Ya lucu boneka Minion aja. Boneka yang lucu-lucu aja. Jadi kalaupun digangguin juga bentuknya lucu gitu. Iya benar. Jadi jangan aneh-aneh ya. Nah itu sih kalau menurut gue. Kalau mau beli spirit doll juga nggak apa-apa kok. Mungkin Kak Popi abis ini mau beli Enggak. Spirit doll nggak? Enggak. Oh enggak. Atau mungkin mau balik ke hutan lagi sendirian? Enggak sendirian banget, tapi gue paling suka. Ya begitu. Oh oke. Apa itu? Hah? Kak Popi katanya tiba-tiba handphone-nya nggak airplane? Emang aku nggak airplane? Tadi airplane? Masa sih? Jadi Kalau ini beneran kalau ini gue. itu tuh, makanya tadi aku dikasih tahu handphone Kak Popi tadi airplane tiba-tiba nggak airplane. Kita airplane lagi. Boleh. Bisa kan? Tapi tadi di airplane Kak. Tadi airplane, Tadi di airplane. Kayaknya harus dipakai. Masa sih? Ini beneran Kak? Ih, ini benar. Dari tadi juga Kamu kita nggak ada. airplane? Loh enggak, Kak Popi udah dikasih airplane. Enggak. Airplane kan. Baru masuk notif. Ini baru aku airplane. Susah gak tadi di airplane beneran. Oh iya. Beneran. Tadi kamu ngeliat ya Kak? Hah? Tadi kamu yang sampingnya? Ini gue pegang. Maaf aku Kak, karena aku nggak lihat di situ. Maaf banget. Nggak apa-apa aku juga. Oke, Oke, yuk. Oke. Ini kenapa sih hari ini kita ini gara-gara ngomongin mistis? Tapi kan kalian nggak salah mengundang Poppy kan? Takutnya Nggak. Poppy Bunga yang diundang. Ini kenapa Bukan tiba-tiba dong, ada Kak Poppy Sofia? Sofia dong. Oh. Enggak. Udah kan? Ini kali ini bener. Karena kan Kak Poppy kan, ya kita karena waktu itu kan nonton banget yang Keramat yang 2009. Nggak tau ya udah ada yang di sini masih ada yang muda banget apa udah Nonton lama dong nih? ini, kalau memang belum nonton tuh ada di Netflix. Iya, Udah yang ada. satu ya. Iya. Oke, berarti dari Kak Poppy tadi makasih banget udah sharing-sharing tentang pengalaman horornya Kak Poppy tadi waktu
pada saat itu syuting horor ya. Dari syuting horor, dari off-road, off-road, yang dari di rumah. sampai tarot segala macem ya. Ternyata yang aku ambil maksud dari cerita Kak Poppy memang untuk seorang aktor atau aktris itu apapun yang kita ambil tuh berdampak sekali bagi diri kita. Betul. Mau gak mau gitu kan kayak yang kita apa namanya yang tadi tuh yang persiapan untuk kayak keramat pertama itu kan persiapannya kan itu kan mesti ditaruh di hutan sendirian. Betul. Itu kan takut kan pasti kan. Nah, Kak Poppy ada nggak sih project setelah ini tuh ada project apa lagi nih yang upcoming gitu? Upcoming. Kemarin kan alhamdulillah saya patah boom tuh kan. 2.400.000 penonton kurang lebih banyak ya. alhamdulillah. Nah, dari sini kemarin aku baru selesai lagi ada series untuk OTT. Aku boleh sebutin nggak platformnya? Boleh. Oh ya, untuk video itu judulnya Dapur Napi. Jadi menceritakan tentang mantan narapidana yang struggle banget hidup di kalangan masyarakat zaman sekarang gitu kan. Susah banget kan jadi mantan narapidana gitu kan. Kak Poppy sini sebagai narapidanya? Ya iyalah, masa tampang begini gue jadi ibu-ibu soleha, nggak mungkin ya. Iya, mantan narapidana. Gitu. Jadi nanti yang upcoming ini Kak Poppy series sebagai narapidana gitu iya, ya? mantan narapidana. Boleh diceritain sedikit aja Kak itu gimana tadi? Narapidananya aku, kenapa aku bisa masuk penjara dihukum 12 tahun karena aku membunuh orang dengan aku pukulin. Pokoknya aku tipikal orang yang nggak bisa nahan marah sampai aku bisa temperamental. Iya, begitulah. Itu tayang kapan Kak yang upcoming nanti? Tayangnya insya Allah November Lagi. Aku main sama Asmara Abigail, sama Clara Bernadette, sama Andri Masadi, terus banyak deh pokoknya banyak pemain film yang main di series ini. Berarti Gitu. congrats banget nih Kak ya. Terima Selamat kasih. loh. Pokoknya sukses terus buat Kak Poppy Sofia. Amin, makasih. Buat kamu juga, Terima Jova, kasih. sukses terus. Terima kasih. Oke. Udah? Oke. Mau Oke, ada apa baik. lagi nih? Oke. Berarti nanti akan ada banyak bintang tamu yang akan hadir di sini dan menceritakan cerita masing-masing yang horor pokoknya ya dari masing-masing gestar kita nanti. Tentunya yang pasti buat kita merinding. Jadi ini ada hashtag ya Kak, merinding bareng. Gitu. Merinding bareng hashtagnya. Hashtag. Gimana hashtag? Hashtag. Hashtag. Oke. Hashtag Jadi- merinding banget ya. Iya. Oke. Nanti jadi akan ada banyak bintang tamu dengan cerita masing-masing tentunya yang pasti buat kita merinding bareng di Aku di Sini. Oke. Ya. Di mana? Aku di sini. Betul. So guys, stay tune, pencet tombol lonceng. Ya jangan lupa. Jadi kalau ada video baru notifikasi ting 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 Iya, bunyi ya betul. kan. Kak Poppy style ya. Oh benar ting 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 ting. Terus ya. Oke. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe juga. Bener. Pokoknya yang paling penting komen. Oh, Jangan iya. lupa juga buat nanti feedback Like. kita like Bener. di Noe TV pastinya. Oke. Cakep. Aku Giovanna pamit undur diri. Bye bye. Poppy juga, dadah.